Nah, di sini selalu itu pastilah di sini microcontroller. Nah, kenapa? Karena inilah pusat pengendalian dari sistem itu. Kemudian setelah microcontroller ada satu blok. Aduh, apa ini? Link kita tadi ini ya kan. Nah, ya. Ada satu blok di sini yang mau diukur. Baterai. Anggap aja lah baterai dulu. Kemudian kalau mengukur baterai, pasti perlulah sensor di sini. Nah, jadi sensor tegangan. Nah, kayak gitulah. Kemudian selain sensor tegangan, sebenarnya perlu juga sensor arus. Tapi itu nggak penting kali lah. Jadi dari baterai, sensor tegangan ke microcontroller ini masuk ke display. Tapi biasanya kalau ke baterai kita perlu display 7 segmen. Karena kita mau melihatnya dari jauh. Kalau displaynya display LCD, nggak terbaca dia dari jauh. Jadi ada urutan dari baterai, kemudian ke sensor tegangan, dari sensor tegangan, kemudian ke microcontroller, kemudian dari microcontroller dia lari ke display. Nah, lalu kan sumbernya cuma satu, dia menarik energi sendiri untuk semua kegiatan. Berarti harus ada juga dari sini. Ini adalah regulator power system. Nah, kayak gitu. Karena apa? Karena baterai itu sendirian. Baterai itu sendirian di sana. Jadi dari sini harus ada kemari. Jadi begitu dilengketkan alatnya ke positif negatif baterai, langsung muncul display seberapa tegangan pada saat itu. Kalau untuk peralatan lain, seperti misalnya kita mau bikin timer atau mau bikin power supply, dia bisa punya power terpisah. Dia punya power terpisah sehingga bisa dibuatkan gambar power system itu seperti yang kemarin itu, bikin aja power, kemudian bikin tanda panahnya ke atas. Tapi karena ini semua dari baterai yang memberikan regulator kemari, baterai juga ke sensor, baterai juga ke mikro, baterai juga ke display.
Kemudian ada pasti namanya kalau kita pakai peralatan cerdas, harus adalah kecerdasannya walaupun sedikit. Nah, kecerdasannya walaupun sedikit di sini, itu biasanya kita sediakan buzzer. Apa gunanya? Kalau misalnya kita program bahwa baterai itu nanti nggak bisa lagi dipergunakan sebagai sumber tegangan, kalau tegangannya sudah di bawah 10,20 volt, kayak gitu. Jadi kalau tegangannya sudah 10,20 volt, lebih kecil sedikit saja, dia harus sudah ada buzzer di sini. Nah, kemudian janganlah cuma buzzer saja, karena kalau buzzer saja kan makan baterai lagi dia. Jadi makan baterai lagi dia, kan begitu. Di sini harus juga ada yang mematikan sistem. Artinya di mana lah bagusnya aku bikin letaknya. Pokoknya di sini sistem shutdown namanya. Karena kalau nggak dibuat sistem shutdown ini, alarm ribut terus. Ya kan? Kemudian display menyala terus. Ya makin habislah baterai. Kayak gitu. Jadi sistem shutdown ini, dia akan mematikan seluruhnya, gelap. Jadi dari microcontroller, ada satu perintah kemari, gitu, untuk mematikan seluruh energi kerangkaian, melepaskan baterai, gitulah, dilepaskannya baterai ke sensor tegangan, lepaskannya baterai ke regulator, sehingga ini gelap semua. Jadi kalau kita datang ke ruangan power tadi, udah tahulah kita bahwa ini pasti ini peralatan ini sudah sempat berada di bawah tegangan minimum. Kalau enggak mungkin mati semua. Nah, persoalan berikutnya, bagaimana memastikannya? Kita harus juga ada peralatan di sini. Tapi ini sebenarnya bukan peralatan lagi namanya, apa namanya itu, reset lah namanya sini. Sini bekerja tombol reset. Supaya tahu kita memastikannya, bagusnya di mana aku bikinnya. Sinilah. Ke baterai juga lah ya kan, supaya pas dia. Jadi tombol reset ini manual ini. Tombol reset manual. Mana nih nggak muncul ini? Sini. Manual. Untuk mengaktifkan kembali sistem tadi. Karena walaupun turun tegangannya, pasti sekarang sudah naik lagi dia sedikit. Karena tidak dipergunakan. Jadi adalah tombol reset manual. Begitu tekan reset, hidup baterai kemari. Lalu si microcontroller harus lagi kasih tahu. Ini aku geser dulu ini. Harus lagi kasih tahu. Kayak gitu. Bahwa tombol reset tadi sudah ditekan. Reset manual sudah ditekan. Kayak gitu. Nah, jadi ini sudah menunjukkan suatu sistem. Dia itu termasuk instrumen yang cerdas.
Jadi dalam keadaan normal begitu dimasukkan baterai tegangan lebih dari 12 volt, tampillah kemari 12, 12 setengah, 13 segala macam. Kemudian baterai kan dipergunakan. Kuranglah baterainya, kuranglah baterainya, kuranglah baterainya, kan begitu. Kita buat minimum di sini misalnya tegangan baterai 10,20 volt. Misalkanlah. Hidup alarm. Kan gitu hidup alarm. Titit. Nggak ada yang datang. Dicuekin lagi tuh ya kan. Dikasihlah waktu sampai turunlah sedikit lagi. Begitu turun sedikit lagi dari sini misalnya 10,19, langsunglah dia buat sistem shutdown. Dilepaskannya baterai ke seluruh rangkaian. Ke sini lepaskannya. Lepas. Datang kita kan udah mati lampu semua. Display mati. Suara pun tak ada lagi. Kita mau tahu. Tekan tombol reset. Tekan tombol reset. Naiklah sebentar ini jadi 11,5 misalnya. Tapi kita sudah tahu. Pasti ini tadi mati. Karena sudah kekurangan tegangan. Nah barulah kita sambungkan ke charger entah kemana atau dilepaskan baterainya segala macam lah. Itu tindakan perawatan atau tindakan perbaikan. Nah inilah kalau mau disebut namanya ini baterai management system lah. Tapi hanya sekadar sederhana seperti ini. Nah, jadi setelah mulai selalulah di situ perlu namanya itu inisialisasi. Inisialisasi itu bisa inisialisasi nilai sensor, nilai variabel, dan lain-lain. Setelah inisialisasi, baru ini kita copy aja lah, salah terus sana ya kan. Oh tapi nggak bisa, kita kan mau membaca sensor. Ini kita tinggalkan aja dulu. Kita mau membaca sensor, kalau baca sensor dia harus kayak gini, dia jajaran genjang. Membaca sensor atau mencetak nilai dia harus jajaran genjang. Jadi baca sensor tegangan. Nah, gitu. Nah, setelah dibaca baru ada tindakan. Nah, apakah lebih ini terturunkan aja lah dulu ya kan. Ada tindakan setelah dibaca. Kalau tindakan itu yang kayak ketupat Bangka Hulu ini. Di sini ada tindakan atau ada pertanyaan. V lebih kecil dari 10-20 volt. Gitu. Iya atau tidak? Bisa iya, bisa tidak. Kan gitu. Kalau tidak, ya mau ngapain kan nggak ada masalah. Ya dibiarin aja. Salah terus ini. Kalau tidak, ya udah. Ini kita isi dulu semua ya kan. Mulai. Kemudian inisialisasi. Baca sensor. Kemudian pertanyaan. Kemudian kalau nggak ada masalah, kembali baca sensor. Karena baterai pasti akan habis, kan gitu. Baca lagi sensor.
Ya, kalau menggambar sambil live kayak gini lah. Baca lagi dia. Lalu di sini kita harus buatlah perintah bahwa di sini tidak. Nah, apa yang banyak kali? Nah, itulah ya. Tidak. Nah, kemari ya iya. Kalau lebih kecil ya kan, iya. Cuman persoalan berikutnya, kalau iya apa yang dilakukan? Nah, kayak gitu dia. Iya. Jadi ini karena di sini, iya ini pertama pastilah buzzer. Nah, buzzer hidup. Nah, setelah buzzer hidup, apa yang dilakukan? Baca lagi sensor. Kenapa? Karena kemungkinan kan disambungkan yang punya peralatan ke charger. Naik dia. Baca sensor. Nah, kayak gitu. Harus baca sensor lagi dia. Sebenarnya bisa ke sini, tapi nanti kita akan mau tindakan lain. Jadi sini kita kasih tahu lah, sensor apa ya kan, sensor P lah. Baca sensor tegangan. Nah, udah dibaca ya kan, ini artinya ada sensornya juga, sensor tegangan ya kan. Adanya tadi, kok jatuh dia. Ah iya, malum aja. Nah lalu setelah baca, ya periksa lagi. Kita harus periksa lagi. Nah di sini kita harus periksa dia lebih kecil lah dari yang ini. Kita mau dia misalnya kasih kesempatan lah 0,1. Tadi berapa? 0,2, 0,1 lah. Nah, baca tegangan. Apakah tegangan lebih kecil dari ini? Nah, kita buat aja seperti itu supaya nampak kali bedanya. Nah kalau tidak, kan bisa juga tidak karena barusan aja. Nah kalau barusan aja berarti belum, dia harus lagi kembali ke sini. Lihat lagi sensor dulu. Mana dia? Apa mau ini? Baca lagi. Ternyata nggak ada orang datang. Nah, kan gitu, ini copy lah ini. Nah, karena sama persoalannya kan gitu. Ini tetap di sini dia. Nah, ini copy lagi ya kan. Karena nanti ya lebih kecil, ya. Nah, kalau lebih kecil dia berarti haruslah dimatikan. Nah, kalau dimatikan dia merupakan tindakan. Kalau tindakan dia bentuknya segi 4. Nah, jadi di sini berikutnya sistem shutdown. Nah, gitu. Nah, baru kita isi lagi
wire-wirenya ini sistem shutdown. Nah, kalau udah sistem shutdown, ya selesai. Nah, gitu. Karena kan udah mati listrik. Nah, karena ibaratnya orang mafia bilang, hidup ini hanya sampai mati. Ya, jadi mau sampai kapan ya kan? Nah, kalau mati selesailah dia. Kayak gitu. Karena udah sistem shutdown. Nah, lalu tombol manual tadi kok nggak ada di situ di flowchart? Ya karena nggak dibaca microcontroller lagi dia. Dia kan manual. Nah, kayak gitu. Mana nih aku bikin ini? Nah, oh, yang satu lagi ke sini. Ah, ini rupanya. Ah, ini. Nah, ini kan tombol ini manual ini. Cuman dari microcontroller ini harus ada perintah ke sana supaya ini nanti ditekan. Kayak gitu. Tapi bisa juga kita buat di sini sistem shutdown. Nah, gitu ya. Lalu manual, nah ini kita lebarkan sedikit supaya manual reset activated. Nah, boleh juga. Nah, artinya diaktifkan tombol manualnya. Ini agak miring-miring sedikit sini. Itu nggak apa-apanya itu, karena yang mengajar pun ada miring-miringnya juga sedikit. Bukan sedikit pun, banyak. Nah, pokoknya inilah dia. Selesai. Manual reset activated, artinya nanti ditekan tombol reset manual, barulah